Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi kita di serial Ramadan bersama Ustadz Abdurrahman Dani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, di episode kali ini kita membahas seputar pengaruh pola pikir terhadap kesehatan Ustadz. Nah, ini apakah ada kaitannya Ustadz antara pola pikir dengan yang namanya kesehatan ini Ustadz? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Sangat erat banget Masya Allah. kaitannya. Ya, subhanallah. Kalau mau tanya dalilnya, banyak yang jadi bahan tadabbur. Sebelumnya kita ingin nyampaikan definisi sehat menurut orang-orang di masa silam itu simpel. Kalau sehat menurut orang-orang timur dikatakan apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Masya Allah. Ya, kalau bilang sehat tapi sebelum makan minum obat sakit mah. Setelah makan minum pengencer darah tinggi, kolesterol, berarti nggak sehat. Kemudian enak tidur, ya. Sebelum tidur dia minum obat penenang, berarti nggak sehat. Ketika tidur pipis berkali-kali, berarti nggak sehat. Ketika tidur mimpi buruk berkali-kali, berarti nggak sehat. Nah, berikutnya yaitu enak perasaan nih, pikiran yang akan kita bahas. Kalau ada di antara kita hidup di muka bumi, hati dipenuhi dengan dendam, hati dipenuhi dengan iri, hasad, dengki, dipenuhi dengan hobi ghibah, namimah, dipenuhi dengan panik, amarah, takut berlebihan, sedih berlebihan. Ini akan berdampak kepada fisik, kesehatan. Ya, masalah tadi, pikiran tadi akan menggerogoti diri kita sendiri. Berapa banyak orang cepat tua gara-gara pikiran. Bukan hanya tua, bahkan penyakit. Nah, berapa banyak orang kena tumor, kanker, benjolan-benjolan gara-gara pikiran. Darah itu sifatnya panas lembab. Ketika pikiran tadi bermasalah, pikiran rata-rata condongnya panas. Panas lembab ditambah panas, akhirnya menjadi panas dan kental. Saat itu akan menyebabkan stagnasi pada darah dan sumbatan-sumbatan. Belum lagi sel-selnya mati. Akhirnya juga sumbatan inilah akan menyebabkan benjolan-benjolan dalam tubuh. Untuk melihat rata-rata kasus kelenjar tiroid, pembengkakan kelenjar tiroid, tumor, kanker, rata-rata pada kaum pria atau wanita. Belum tahu nih Zat. Apa itu Zat? Kaum wanita. Oh, wanita, iya. Kenapa? Terkait dengan perasaan dan pikiran. Mereka kadang nyimpen dendam. Mereka kadang baper. Ini bukan memojokkan wanita, tapi nasihat. Ya, kalau Anda sedih, semua orang pasti punya sedih, tapi lepaskan sedih itu. Sebaik-baik orang sedih, cepat move on dari sedih. Nabi juga sedih. Kalau kita merasakan sedihnya Nabi, mungkin kita sudah tua renta, tinggal tulang belulang. Ya, Nabi mengemban amanah. Musuhnya dari paman-pamannya sendiri, musuhnya kaumnya sendiri. Ya, yang mau membunuh Nabi banyak. Dari mereka orang musuh-musuh Allah banyak. Ya, wah, bebannya ini kalau kita rasakan kita nggak kuat mungkin. Tapi ini Nabi sedih. Kalau lagi sedih apa? Ya Bilal, aqim shalah arehna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat, hati ini tenang kalau sholat. Nabi juga mengajarkan sendiri doa untuk menghilangkan kesedihan. Masya Allah. Ya, banyak sekali diantaranya. Maka cepat move on. Adapun dalam kamus Al-Muhit, kedokteran Arab klasik, ya, mendefinisikan apa sih artinya sehat. Sehat ketika tubuh seimbang. Ketika nggak seimbang berarti nggak sehat. Udah simpel banget. Ya, termasuk perasaan kita. Contoh kalau kita lihat Nabi Yakub matanya buta. Ya, disebutkan surat Yusuf ayat 84, wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim, dan kedua mata Nabi Yakub buta, memutih. Kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Berpisah dengan Nabi Yusuf. Hampir sekitar 30 tahunan. Nah, sedih, anak tersayangnya. Nah, sampai menyebabkan mata buta. Ini datang dari kisah dari Al-Quran. Adapun dalam hadis, contoh Nabi mengajarkan doa. Ya, ini makanya sering dibaca doa, ini penting. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya riba wa min malin yakunu alayya adhaba wa min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'at minni hasanatan adha'atha wa idza dafanatha wa idza ra'at minni hasanatan adha'atha. Coba kata Nabi SAW apa? Ya Allah, ini ngajarin doa. Ini untuk kita semua nih. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari tetangga yang buruk dan jahat akhlaknya.
Ya Allah, lindungi aku dari pasangan hidup kita dengan istri atau istri dengan suami. Pasangan hidup yang membuat uban keluar sebelum masa tua. Nah, tetangga akhlaknya buruk, istri akhlaknya buruk, bisa bikin rambut beruban sebelum masa tua. Menunjukkan sedih. Itu apa? Nah, kembalinya ke rambut. Bisa putih, kulit, keriput. Ya. Saking sedih sebagian orang gak keluar air mata. Saking sedih sebagian orang tenggorokan kering terus. Kenapa? Panas. Itu ajib. Ya. Dan jangan jadikan anakku itu sebagai apa? Mereka akan menguasai hartaku. Jangan jadikan pula hartaku ini siksaan bagiku. Dan jangan jadikan teman akrabku yang dia kedua matanya mengintai aku. Hatinya selalu mengawasiku. Jika melihatku melakukan kebaikan, disimpan. Kalau melihatku ada kejelekan pada diriku, dia sebarin. Itu cukup insya Allah wasiat untuk kita. Ya. Panjang sekali kalau kita kupas. Dan ada istilahnya psikologi dalam Islam. Pembahasan orang di masa silam yang perlu kita kupas. Apalagi di zaman sekarang banyak orang stres. Banyak orang bunuh diri. Kenapa? Kenapa nggak dibahas satu pintu ini? Iya. Barakallahu fikum. Ya, jadi intinya tadi Ustaz ya, pola pikir dan perasaan itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya Ustaz ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah sangat bermanfaat sekali, dan kita baru tahu bahwasanya ternyata ini tadi perasaan dan juga pola pikir itu berpengaruh di kesehatan kita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan di episode yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.